Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling utama dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir disebut-sebut lebih utama daripada menginfakkan emas dan juga perak. Lalu apa saja sih keutamaan zikir la ilaha illallah dan bagaimana yang didapat oleh seseorang ketika ia berzikir la ilaha illallah? Dalam sebuah kitab yang berjudul Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Shahidullah Fatazul Arifin, dalam pasal 1 Nabi Muhammad SAW bersabda, Qala Nabi SAW, Afdalu maqulta ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang dibaca olehku dan Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Dan beliau juga bersabda, Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Bahwa orang yang senantiasa mendawakan zikir secara ikhlas, maka ia akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, Laisa ahli la ilaha illallah wa syamu fi kuburihim wa la nusyurihim. Artinya, orang yang senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah, maka ia tidak akan merasakan yang namanya siksaan kubur, bahkan saat ia dibangkitkan kembali. Kemudian beliau juga bersabda, Lau ja'a qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu dzalik. Yang artinya, apabila seorang ahli la ilaha illallah datang kepada Allah dengan dosa yang hampir seluas bumi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Insyaallah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa keutamaan orang yang senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah, yang pertama adalah zikir la ilaha illallah merupakan zikir yang dibaca oleh Nabi dan sebelum Nabi. Yang kedua, orang yang senantiasa ikhlas dalam membaca la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Yang ketiga, orang yang senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah, maka ia tidak akan merasakan yang namanya siksaan kubur. Kemudian yang keempat, apabila seorang ahli la ilaha illallah datang kepada Allah dengan dosa yang sebesar bumi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Selain dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran pun dijelaskan keutamaan zikir. Di antaranya dalam ayat Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa hanya dengan berzikir hati kita akan merasakan tenang. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang kecewa ataupun tidak karuan, maka tiada lain tiada bukan solusinya adalah dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya ketika kecewa, ketika kita bahagia pun kita harus senantiasa tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena zikir merupakan tanda syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Semoga kita semua selalu senantiasa menjadi ahlu la ilaha illallah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Unzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.